Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Oke, di video ini saya akan trading menggunakan metode yang bernama price action. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke teman-teman, jadi di video ini kita akan trading dengan menggunakan price action teman-teman ya. Jadi kita nggak akan menggunakan indikator apapun. Mungkin kita kalau misalnya perlu bantuan, hanya perlu bantuan dari si yang namanya horizontal line gitu ya teman-teman ya. Pokoknya line-line kita garis sendiri. Jadi kita nggak akan menggunakan indikator tradingnya. Nah di sini price action itu adalah kayak ya kalau di Indonesia kan aksi sebuah harga ya. Jadi kita akan memperhatikan candle-candlenya untuk dapat open posisi di candle berikutnya, gitu teman-teman. Jadi kita menganalisa di candle ini untuk open posisi di candle berikutnya, gitu teman-teman ya. Berdasarkan mungkin basicnya si price action ini juga adalah ada di SNR-nya juga teman-teman. Ada SNR, ada candle pattern. Nah itu basicnya si price action teman-teman. Gitu, oke. Ya nggak perlu panjang-panjang untuk bridgingnya yang pertama ini. Jadi kita langsung masuk aja teman-teman. Kita langsung mencoba trading aja. Kita buka market langsung teman-teman. Saya nggak mau main di binary, saya mau main digital option karena persentasenya ternyata sama, tapi saya main digital option aja. Mau ikut turnamen di FP Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke? Nah ini dia ada mulai mengarah, dia mulai sideways. Sebentar, dia akan mengarah turun nih teman-teman. Tapi di sini ada, nah oke, di sini saya mau jelaskan, di sini juga ada yang namanya, kalau di price action di sini kita ngomong ada resistance teman-teman. Ada SNR maksudnya. Nah, saya di sini akan buy teman-teman. Nah, di sini ada namanya SNR teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada candle merah turun, habis itu ada hijau naik, gitu teman-teman. Nah ini terbentuk menjadi SNR teman-teman. Walaupun SNR-nya tidak besar ya, tidak kuat. Karena yang besar tuh pasti yang di terluar. Oke, ternyata menembus. Oke, saya di sini akan kompensasi. Akan kompensasikan teman-teman. Saya akan lakukan kompensasi. Saya tadi ngeliat di sini ada SNR itu. Oke, apakah profit? Dia masih ragu. Masih ragu teman-teman. Iya, kita lihat ya. Oke, 30 detik lagi. Nah, masuk ya teman-teman ya. Tadi kita kurang tinggi teman-teman. Kurang rendah untuk buka posisinya. Jadi kalau misalnya kita ngomong adalah SNR secara besar, kita lihat sebentar lagi. Nah, di sini ya, kalau untuk zona yang ini. Nah, untuk zona ini, kita SNR terbesar adalah yang paling atas dan paling bawah ini teman-teman. Tapi di tengah-tengah itu pasti punya SNR. Di semanapun sebenarnya ada SNR, ada support and resistance. Tandanya apa? Biasanya tandanya adalah yang candle yang berbeda warnanya. Gitu teman-teman ya. Nah ini kalau udah begini ada dua garis begini yang tidak begitu jauh. Saya belum open posisi nih teman-teman. Saya tunggu dia breakout dulu nih. Entah ke atas atau ke bawah saya baru open posisi. Gitu. Lihat, oke, dia masih berusaha naik lagi. Oke, dia kekuatan untuk naiknya sepertinya sudah tinggal sedikit. Kita lihat tekanan, kita bisa sell di sini teman-teman. Oke, kita bisa sell di situ. Nah, tadi untuk naik, jadi sebenarnya price action kan tadi saya bilang bahwa yang namanya price action itu berdasarkan SNR ya sama candle pattern.
gitu teman-teman. Di sini kan kita lihat di sini udah ada buntut panjang. Nah, di sini ada hammer juga gitu kan. Dan ini masih di zona ini. Oke. Oke, dia turun. Oke, profit lagi teman-teman. Oke. Dia udah ini di sini ada candle hijau ya, di sini SNR. Ini kemungkinan dia akan naik. Dia hanya di sini menjelaskan. Ini kalau misalnya kita lihat patternnya, ini dia kemungkinan akan naik nih teman-teman. Kemungkinan dia akan naik nih, kemungkinan besar. Oke, kita terlalu tinggi. Dia mungkin akan trennya menuju tren naik nih teman-teman. Polanya menuju tren naik karena di sini udah 3 candle besar, tiga candle kecil, dan di sini ditambahin dengan hammer. Habis itu di sini ada dia melakukan koreksi karena belum bisa menembus si resistance. Nah, akhirnya dia akan mencoba naik lagi. Gitu teman-teman. Itu saya bilang pattern ya. Sini seperti engulfing, tapi kita nggak bisa nyebut ini pure engulfing ya teman-teman ya. Bullish engulfing kita nggak bisa nyebut itu karena nggak ada gap di sini. Nah, itu nggak si hijau ini nggak memakan si merah gitu loh. Tapi di sini kita lihat di sini tak habis itu dibantu sama hammer, habis itu dia pin bar di sini. Kemungkinan dia akan berusaha naik gitu. Oke. Ya kita cari market lain aja teman-teman. Kita cari market lain biar kita bisa analisa di beberapa market dengan cara seperti ini. Kita dilihat dulu buat nanti kalau misalnya akan trading lagi. Jadi kita market USD akan kita tinggalkan. A few moments later. Oke. Nah, ini kita bisa tarik garis nih, teman-teman. Kalau misalnya bingung, kita bisa tarik garis dulu di sini. Nah, itu ada resist become support ya. Di sini jadi resistance, tapi di sini jadi support ya. Tuh. Oke. Tunggu, teman-teman. Tunggu. Nah, kita tarik garis atasnya untuk di zona ini. Yang atas. Oke. Nah, anggaplah jangan terlalu tinggi. Tangkap di bodinya aja dulu. Oke. Dan di sini dia akan ada pantulan. Sip. Dia akan ada pantulan di situ. Oke, kita lihat ya. Kita lihat marketnya dulu. Nah, dia ini turun, dia masih mengkoreksi. Dia akan menjadi sideways di sini, teman-teman. Dia nggak langsung turun ke bawah langsung, nggak. Dia akan stop di sini. Jadi kita siap-siap. Kalau misalnya dia agak bawah, kita bisa open buy. Kita pasin aja garisnya. Oke. Oke, tunggu. Set. Buy di sini, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Belum. Oke. Kita double klik. Kita loncat teman-teman sepertinya. Terus kita loncat seperti itu teman-teman. Oke. Kalau profit semua berarti 300 ya, kita open posisi. Kita ada berapa posisi open posisinya? Ya ada 3. Kita berarti open posisi 300.000. Oke. 1 loss, 2 loss. Kita terlalu tinggi tadi ya. Tiga-tiganya loss karena harusnya tadi di sini. Sebentar, belum selesai. Kita profit teman-teman. Semuanya. Seharusnya semuanya kita profit. 5, 4, 3, 2. Ya, kita lihat. Oke, ternyata satunya loss, teman-teman. Lihat di sini. Satunya loss ya. Tadi terlalu tinggi kita yang pertama. Oke. Apa-apa. Kita di sini bisa kompensasi. Oke, dia langsung menembus ternyata, teman-teman. Atau dia hanya melakukan sampai sorry. Dia hanya melakukan di sini, masih dia akan berjalan di supportnya. Harus dia masih belajar di daerah sini dulu nih. Dia masih stay di sini sehingga nanti baru
Kalau misalnya dia mau turun atau mau naik kelihatan. Dia belum mau turun seharusnya teman-teman. Nah kita udah pastikan ya. Di sini udah ada zona. Oke, kita zoom out. Kita tarik garis lagi. Kita tarik garis lagi. Di sini kan ada zona juga nih untuk SNR. Oke. Nah, oke, kita profit ya. Kita profit semua teman-teman. Kompensasi masuk. Oke. Berarti kita bisa pastikan bahwa dia akan mengejar ke arah sini nih teman-teman rencananya. Nantinya. Oke. Nah, kalau udah banyak butut gini biasanya saya ntar dulu deh. Takutnya lompat posisi kayak tadi loncat gitu. Jadi itu tadi teman-teman analisanya adalah ketika dia sudah dari zona ini. Oke, kita zoom out dulu. Sorry, ini nggak bisa saya geser ya. Jadi saya zoom out aja. Ini kita dari zona ini, habis itu dia menembus, dia breakout. Dia breakout nih teman-teman. Nah, saya zoom in, dia breakout ke sini. Dia mulai breakout ke sini. Yang itu menjadi zonanya adalah ini yang menjadi tadinya resistance, menjadi support, itu zonanya. Dan titik tertinggi tadi, itu adalah menjadi resistance. Jadi dia zonanya adalah 2 ini. Dia akan mondar-mandir dulu di situ sebenarnya teman-teman. Dia belum akan mengejar ke bawah seharusnya. Oke. Nah, kalau ini kan dia tetap maksa turun nih, berarti dia ada si seller udah mulai melawan. Ada kemungkinannya dia akan stay di sini dulu nih. Masih stay di sini, daerah sini. Dia akan kita lihat nih, tetap berhenti di daerah sini. Belum bisa untuk turun. Gitu. Oke. Kita sudahi dulu di sininya untuk market ini, kita cari market lagi. Kita coba satu market lagi. Oke. Nah, ini kita analisain lagi, kita buat di sini adalah support, di sini resistance. Itu dulu teman-teman yang kita buat nih. Itu dulu yang kita buat. Nah, kalau misalnya kita melihat nunggu atas sampai bawah doang kan berarti SNR doang atau analisanya. Ini kita tambahin yang namanya pattern candle atau kita lihat harganya dia. Jadi ini bisa disebut price action gitu. Oke, dia masih itu. Di tengah-tengah ini dia ada yang namanya SNR juga kecil. Berarti di sini ada SNR nih. Kita lihat, kita kasih garis mendatar lagi. Oke, di sini. Oke, tunggu. Ini udah pasti naik dia. Oke, dia tuh kan langsung naik ya, teman-teman ya. Langsung naik lagi. Nah, di sini kita bisa open sell habis ini, teman-teman. Oke, belum. Sabar. Oke, ini baru. Dia belum breakout secara sepenuhnya ya. Jadi dia akan melakukan koreksi dia. Dia akan melakukan koreksi harga di sini. Kita lihat ya, di sini ada kalau misalnya dia udah menembus buntut ini, teman-teman. Saya tarik yang bawah aja deh ya, biar kebanyakan garis. Kalau misalnya dia udah menembus ini buntut ini nih, dia pasti tembus naik terus, teman-teman. Tapi belum. Dan ini dia akan terpantul di sini. Nah, nih. Stop di situ dia. Lihat, 7, 6. Karena di sini ada hijau, ada merah dan di situ udah. Oke, di situ ada gap ya. Oke. Sabar, tunggu. Ini kemungkinan dia akan turun dulu, nanti dia akan naik. Oke, kita bisa buy di sini, teman-teman. Terlalu tinggi ya. Harus tadi di bawah. Pas di sini. Nah. Oke, kita pentar lagi, teman-teman. Sepertinya koneksi itu sangat berpengaruh ya, teman-teman ya. Harusnya tadi kita di bawah nih. Kalau kita di bawah, kita sudah bisa dipastikan profit tadi paling bawah sini ya. Tadi dia akan mantul dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah teman-teman. Tidak masalah. Ini adalah momen sideways. Jadi sideways itu pakainya sebenarnya enak, teman-teman. Kita loss ya. Oke. Kita lihat loss of profit.
Oh, profit teman-teman. Profit ya, kita lihat di sini riwayat tradingnya. Oke, yang bawah berarti tadi masuk ya. Yang paling atas tadi loss, yang paling bawah masuk. Tapi kalau misalnya di bawah semua masuk, wah, menang banyak kita teman-teman. Gitu. Oke, satu kali open posisi lagi teman-teman. Dia udah mantul nih ke atas lagi nih. Oh, sorry, dia nembus. Ya. Dia kemungkinan besar akan nembus sih. Ini harusnya di sini. Sebentar kita lihat dulu. Sabar. Di sini garisnya. Oke, kita juga kurang turun open posisinya. Oke, tunggu. Dia akan candle-nya akan merah, nggak mungkin hijau. Tapi masalah profil tidaknya belum tahu. Seperti loss di sini, teman-teman. Seharusnya tadi kita turun dikit. Garisnya ini. Tarik garis lagi. Ya, bener kan? Sabar, masih belum. Belum. Atau dia adalah 3 begini. Oke, ditunggu turun dikit. Oke, dia koreksi set tinggi. Oke, dia tembus ternyata, dia mulai menembus. Udah nggak bisa naik lagi. Nah, ini dia turun, dia mulai sampai sini. Nah, di sini juga berpengaruh di time frame 5 menitnya seperti apa candle-nya teman-teman. Jadi kalau walaupun kita di situ analisa garis-garis sudah benar, belum tentu di 5 menit itu tekanan di 5 menitnya itu seperti apa, kita kan nggak tahu nih teman-teman. Dia akan seperti itu. Oke, itu 5 menitnya. Karena semakin time frame besar, misalnya dia lagi mungkin jadi doji atau bagaimana, itu agak sulit teman-teman. Oke, dia masih di area situ. Oke, satu kali lagi kita akan close. Set. Oke, sabar. Kita buy di sini teman-teman. Kita bisa kompensasi lagi di sini. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. Dia akan terjadi candle-nya kalau nggak arah sini, dia seharusnya sudah mengarah ke sini sih teman-teman. Tapi di sini banyak buntut masih. Harusnya dia mulai hijau lagi. Ya, benar ya teman-teman ya. Dia mentok ke atas ya. Dia menembus di breakout. Dan kita lihat di sini ada double konfirmasi ya. Double konfirmasi. Oke, terpantul. Dia mulai terpantul karena bayar terlalu semangat. Mentok ke atas, dia mentok si resistance. Jadi terpantulnya sangat jauh jadinya bouncingnya. Oke, profit kita semua teman-teman. Candle-nya masih naik. Ya. Oke. Profit semua 3 open posisi. Dan di sini saya lakukan analisa adalah tadi menunggu konfirmasi dari 2 candle ini. Dia candle ini dan candle ini. Candle ini kan yang pertama candle ini dia besar. Dia naik lagi dan di situ menembus buntut-buntut ini. Dan dua-duanya mempunyai buntut ke bawah nih teman-teman. Yang kayak menggambarkan bahwa power up-nya sangat kencang gitu. Jadi itu bisa kita anggap untuk open posisi sampai ke atas gitu teman-teman. Jadi itulah teknik price action secara kulitnya dulu teman-teman. Nanti kapan kita bahas lagi lebih dalam. Karena kebetulan saya juga konfirmasinya belum saya dapatkan lebih banyak nih konfirmasi di candle-candle ini nih. Yang kita lakukan hanya sedikit-sedikit konfirmasi dari candle-nya. Dan ternyata masih banyak market yang sideways, jadi masih bisa dilakukan dengan SNR gitu. Jadi kulit luar price action-nya masih bisa kebahas tapi belum bisa lebih dalam. Oke, mungkin sekian dulu dari video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini mungkin teknik dasar ya, sebenarnya teknik dasar yang sangat dasar ya, SNR, habis itu candle pattern, itu sangat dasar sekali. Jadi teman-teman bisa coba pelajari lah, lakukanlah di akun Nemo, coba cari tahu di video saya. Setelah itu di video ini maksudnya dipelajari lebih dalam. Setelah itu misalnya ada referensi lain boleh dipelajari lebih dalam gitu loh teman-teman. Jadi biar dasarnya itu teman-teman kuat, biar fondasinya kuat, jadi bisa trading lebih nyaman dan bisa profit konsisten. Oke, mungkin sekian udah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat buat semuanya dan salam. Oke ya, buat teman-teman yang
trading forex, sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke?